Halo ya, Bapak Ibu, terima kasih atas setiap support saudara, doa saudara bagi kami semua, terutama dalam program Suplemen Jiwa. Bapak Ibu, terima kasih ya atas setiap taburan berkat yang Bapak Ibu telah berikan bagi pelayan kami semua, pelayan di ministry dulu, juga dalam pelayanan Suplemen Jiwa. Tuhan bersyukur bahwa lawatan Tuhan boleh hanya dinikmati oleh kita yang ada di gereja, tapi pada semua orang yang di luar gereja yang bisa diberkati dalam pelayanan saudara. Siapa hati kita sore hari ini, kita masuk dalam program Suplemen Jiwa yang tayang setiap hari Senin jam 5 sore channel YouTube JK2 BSD. Kita berdoa sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ada bagi kami setiap harinya, memberkati setiap kehidupan kami, setiap langkah kami Kau sertai ya. Roh Kudus menjaga kami, melingkupi, memberikan kami penghiburan setiap saat. Ketika dalam masalah, dalam beban berat, Kau menghibur, memberi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa, dengar setiap doa kami, terima setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Kau Bapa. Terima kasih berkati program ini boleh menjadi kesukaan bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini
menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, Bapa. Ku mau menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini, memandang indah wajahmu. Biarkan sinar kemuliaan-Mu, Bapa, boleh nampak di tempat ini sore hari ini bersama kami. Ku mau rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku menyembah-Mu. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Terima kasih. Ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ini pengakuan kami di hadapan Bapa sore hari ini. Tetap di sini memandang kemuliaan-Mu, menikmati bait-Mu, memandang indah wajah-Mu, Bapa. Cara dengan bantuan Roh Kudus, saya boleh paham yang bahasa yang sangat mudah, melakukan tetap tepat seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, senang jumpa kembali dengan saudara. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam Mazmur pasal ke-7 ya saudara ya. Pasal ke-7 pada ayat yang ke-13. Kita akan lanjutkan pembahasannya ya. Yang lalu kita bicara mengenai kok Tuhan itu kalau adil kenapa mesti murka? Kalau Tuhan itu punya kasih kenapa dia murka? Ya. Lalu kita sudah bahas mengapa demikian, saudara ya. Lalu kita lanjutkan sore hari ini bahwa Mazmur 7 ayat 13 berkata demikian Bapak Ibu. Sungguh kembali ia mengasah pedang ya, melentur busurnya dan membidik. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Kalau kita baca sekilas ayat ini, tentu kita akan jelas sekali ya tanpa harus ditafsirkan bahwa persiapan untuk berperang saudara. Mempersiapkan hal terbaik dalam peperangan. Dia kembali mengasah pedang peralatan perangnya, dia kembali mencoba apakah busur atau lentur atau tidak ya, dan belajar untuk membidik panah kembali saudara. Sedang bicara mengenai persiapan untuk berperang. Ya, kalau kita tahu bahwa TNI Polri kalau latihan berperang ya, kenapa saya bilang latihan berperang karena kita tahu mereka akan latihan setiap saat saudara. Akan latihan di dalam momen tertentu mungkin 1 bulan atau 4 kali atau 1 bulan 2 kali. Saya kurang begitu paham tentang latihan mereka, tetapi setahu saya kalau mereka persiapan itu tentunya seperti aslinya.
Latihan itu seperti aslinya. Jadi bukan latihan yang main-main saja, tetapi seperti aslinya. Sehingga ketika mereka mempersiapkan yang terbaik, supaya ketika nanti ada di apa ya, lapangan, sorry, di ladang peperangan, pertempuran ya, itu mereka sudah mempersiapkan terbaik, tidak main-main. Walaupun mungkin peluru yang digunakan hanya peluru karet, misalnya. Tetapi orang-orang yang sedang latihan tersebut adalah latihan yang seperti sesungguhnya, sehingga mereka tidak main-main dalam latihan, sehingga ketika nanti berperang mereka tidak gegabah dan tidak bodoh sehingga mereka tertembak. Nah, inilah coba digambarkan oleh pemazmur, ya. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Menggambarkan tentang persiapan untuk berperang. Kepada siapakah Allah ini ingin berperang, saudara? Kalau kita lihat dalam bahasa versi lain, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat pada Alkitab yang terbuka pada Mazmur 7 ayat 13 berkata demikian, Bapak Ibu, jika seseorang tidak berbalik. Ada kalimat yang lain lagi yang muncul. Kalau dalam yang baru tidak ada kalimat ini, tapi dalam Alkitab yang terbuka terdapat kalimat ini. Jika seseorang tidak berbalik, dia akan menajamkan pedangnya. Dia telah melenturkan busurnya dan membuatnya siap. Lebih jelas lagi, spesifik lagi, bahwa ketika Allah sedang mempersiapkan alat-alat perangnya untuk yang terbaik akan dia melawan musuhnya, ternyata musuhnya itu adalah kepada seseorang yang tidak berbalik kepada jalannya Tuhan. Jadi musuh pada orang yang tidak mengikuti jalannya Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi orang-orang saat ini, Bapak Ibu ataupun saya, jika saya dan Bapak Ibu tidak berbalik pada jalannya Tuhan, pada jalannya Allah yang ditentukan dari awal untuk kita lakukan, Bapak Ibu, musuh kita itu bukan orang-orang lain, tetapi kepada pribadi Yahweh itu sendiri. Sebab Alkitab katakan, yang Alkitab yang terbuka, dia akan menajam pedangnya, dia telah melenturkan busurnya dan membuatnya siap. Mengerikan sekali bagi saya kalau kita hidup kekristenannya bertahun-tahun cuman naik turun, kembang kempis, on off, login log out, saudara ya. Ya, menganggap bahwa Kristen itu hanya sebuah agama biasa yang harus dipilih di Indonesia ini. Karena Indonesia harus memilih agama, saudara. Maka ID card Bapak Ibu ada kolom tentang agama. Ya, tetapi ternyata pemilihan suatu tentang agama itu tidak mencerminkan bahwa engkau benar-benar menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Saya bisa ngomong itu karena saya sering keliling di daerah, Bapak Ibu. Dan saya dapati banyak hal terjadi di gereja-gereja daerah, bahkan di orang-orang Kristen daerah itu hanya sebuah seperti pakaian saja, jubahnya saja kekristenan, tetapi ketika mereka sampai ke rumah, pulang dari gereja, dilepaskan jubah itu, saudara. Sehingga menjadi orang seperti biasa lainnya, halayak orang duniawi. Saudara. Tidak mencerminkan Kristusnya di dalam kehidupan kekristenan mereka, saudara. Bukan sebuah rahasia yang terjadi, Bapak Ibu, kalau kita mau bilang di Sulawesi Utara, kalau saya mau contoh. Karena saya bisa bilang gini, karena saya sering ke sana, dan saya melihat, saudara, bahwa setiap kali agama apa hari-hari keagamaan, contoh kayak waktu lalu ada Paskah, ya, lalu menjelang Paskah Jumat Agung itu ramai-ramai banyak gereja di daerah Sulawesi Utara membuat taman Paskah, membuat ornamen begitu indahnya, cantiknya, mereka berlomba, saudara, membuat salib Golgota itu, membuat ornamen seperti aslinya Bukit Golgota, lalu melakukan jalan salib, Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara, selama sebulan itu dibuat taman Paskah itu, banyak orang hampir setiap malam ada di sana, membuat meja, membuat kursi, Bapak Ibu. Tapi yang mereka lakukan, saya melihat sendiri dan saya ada di sana, Bapak Ibu. Bahkan ada saya ketika saya pulang ke Jakarta, saya video call. Orang-orang di sana sedang main, Bapak Ibu, domino, membuat permainan kartu, sudah. Yang saya lihat, saya tidak tahu apakah pakai uang atau tidak.
Tetapi saya mau bilang gitu, apa tujuan buat Taman Paskah itu? Hanya sebagai simbol-simbol agamawi saja. Mohon maaf bagi teman-teman di daerah Sulawesi Utara. Dan itu kenyataan. Baik juga teman-teman Bapak Ibu yang kalau kita mau lihat ya di beberapa daerah timur yang saya bisa perhatikan. Ya, pulang gereja atau pulang ibadah kedukaan, saudara ya. Kita nggak bisa pungkiri dan itu menjadi sebuah rahasia umum akhirnya sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap kali Bapak Ibu punya anak angkat si dibaptis, dia pulang dari ibadah gereja buat ibadah ucapan syukur di rumah, ketika pulang dari itu kita mau bilang itu banyak diangkat di media sosial juga Bapak Ibu. Ujung-ujungnya mabok. Saya mau bilang ini, apakah itu mencerminkan Kristen yang dikatakan oleh Alkitab? Tidak. Karena mereka melepaskan Kristus ya dalam kehidupan kekristenan mereka. Saya mau bilang hari ini, sesungguhnya jika seseorang tidak berbalik kata ayat ini, dia Yahweh akan menajamkan pedangnya, Yahweh telah melenturkan busurnya dan membuatnya siap. Kita lihat lagi yuk, versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Ya. Kalau kelakuan mereka tidak berubah, ia siap dengan senjata yang mematikan. Ia mengasah pedangnya dan merentangkan busurnya. Ia membidikan panah-panah yang berapi. Lebih menyeramkan bagi saya. Yahweh siap dengan senjata yang mematikan. Yahweh mengasah pedangnya dan merentangkan busurnya. Lalu membidikan panah-panah yang berapi. Kalau kelakuan mereka tidak berubah. Wow. Ya, ketika saya mesiapkan bahan ini Bapak Ibu ya, saya pun tertemplak ya, harus lebih serius lagi sore hari ini. Saya harus untuk ngapain? Untuk tetap fokus kepada panggilan menjadi umatnya Yahweh. Fokus menjadi orang Kristen yang mengenal Kristus setiap hari. Ya, jangan main-main lagi. Ambil beda dong dengan orang dunia ini, saudara. Keselamatan diberikan oleh Bapa kepada saudara saya hanya melalui Yesus. Yuk, serius dia orang Kristen yang mengenakan Kristus setiap hari. Ayat ini ya berbicara bahwa seseorang pribadi ini sedang bersiap untuk bertempur atau menghadapi tantangan atau menghadapi musuh. Ini bisa merujuk pada persiapan secara rohani ataupun secara fisik, saudara. Pribadi ini yang sedang mempersiapkan diri ini untuk menghadapi perlawanan dan ujian yang akan dihadapi ke depan. Ya, meskipun kalau kita bandingkan dari ketiga ayat yang kita baca, satu ayat yang kita baca dengan 3 versi Alkitab tadi, Bapak Ibu. Ya, meskipun ketiga versi Alkitab tersebut kita baca, tapi memiliki makna yang serupa. Perbedaannya karena terjemahannya. Namun secara substansional, atau kalau kita bilang secara strukturalnya, ketiganya menggambarkan persiapan atau penyesuaian untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan seseorang lakukan. Kita bisa memahami bahwa Allah Yahweh siap untuk bertindak atau menghukum orang yang tidak bertobat dari perilaku yang salah. Saya harus bawahi, Bapa siap untuk bertindak atau menghukum orang yang tidak bertobat dari perilaku yang salah. Tapi kan Bapa itu penuh kasih, betul. Tapi saya mau bilang ini, Bapa di mana di dunia ini yang membiarkan anaknya terus ya berbuat tidak baik, pasti menegurnya.
Bapak mana membiarkan anaknya hidup dalam perzinahan, sedangkan siapa dia melihat itu, pasti tentunya akan marah. Bapak mana melihat kelakuan anak itu tukang pukul orang, bahkan sampai membunuh orang lain. Saya mau tanya, Bapak di dunia ini yang mana yang mau anaknya seperti itu? Tidak ada. Tentunya dengan cara tindakan tegas, keras, sehingga Bapak memberikan konsekuensi pada anaknya itu untuk bertobat. Tujuannya supaya anaknya bertobat. Ada yang memukulnya, ada yang menamparnya, ada yang berusaha melaporkan kepada pihak berwajib supaya apa? Supaya jerah akan yang dikerjakan oleh anak itu tersebut. Supaya anak itu tidak terus-menerus hidup di dalam kesalahan, pelanggaran dan dosa. Itu poin strong, strong poinnya, poin titik terus digaris bawah, supaya anak itu tidak terus-menerus hidup di dalam dosa, pelanggaran dan kesalahan. Ayat ini menggambarkan tentang keadilan dan kekuasaan Allah serta pentingnya kita untuk bertobat dan memperbaiki perilaku hidup kita, perilaku kehidupan sehari-hari, dan untuk menghindari hukumannya. Kita nggak bisa hidup bebas, liar, bebas merdeka iya, tapi ada syaratnya. Contoh Indonesia bilang, oh saya merdeka Pak, betul. Tetapi apakah kebebasan Indonesia tidak punya undang-undang? Punya undang-undang. Untuk apa? Mengatur supaya negara lain, bangsa lain tidak kembali menjajah Indonesia. Kebebasan itu adil dan beradab. Ayat juga menegaskan bahwa jika kelakuan mereka, orang-orang yang tidak berbalik, orang-orang terus tidak mau berubah, ya, Yahweh Allah akan mengambil tindakan yang tegas dan mematikan. Jelas dari ayat yang kita baca. Senjata-senjata yang mematikan seperti pedang yang biasa, panah yang berapi, menunjukkan bahwa konsekuensi dari kelakuan yang tidak berubah itu, Yahweh serius. Untuk apa? Untuk membuat perlawanan kepada orang-orang yang tidak mau berubah dan tidak bertobat itu, Bapak. Dan berpotensi untuk menyebabkan kerusakan atau kehancuran bagi orang-orang tersebut. Ini menegaskan bahwa pentingnya pertobatan dan perubahan bagi kita semua yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendaknya Bapa. Jadi ketika Bapa menciptakan saudara saya, ketika Yahweh menciptakan saudara saya, Alkitab jelas berkata, mari kita ciptakan mereka segambar, serupa dengan gambaran kita. Menggambarkan bagaimana Yahweh ingin sekali kehidupanmu dan kehidupanku itu mencerminkan kemuliaannya Bapa, mencerminkan representasi dari gambar diri Bapa. Contoh, Bapak mama saya ketika merencana punya anak kedua, lahirnya saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya yakin bahwa papa mama saya almarhum punya planning untuk hidup saya. Ketika saya lahir, dia mulai membentuk diri saya, karakter saya. Bagaimana saya dipeliharanya, dididiknya dengan cara mereka berdua. Tujuannya cuma satu, ingin apa yang mereka tanamkan nilai-nilai dari kecil sampai mereka meninggal yang lalu Bapak Ibu dapat saya hidupi. Sekalipun di perjalanan waktu saya masih remaja, menjadi pemuda, saya begajulan. Tetapi ketika saya berubah, ikut jalannya Tuhan kembali, saya masih ingat nilai-nilai itu Bapak. Dan saya pegang sampai hari ini. Sehingga ketika saya mau bilang kemana-mana, saya keluar kota, ketemu siapapun juga, mereka bahkan berkata bahwa kamu anaknya bapak ini, ibu ini ya. Saya menjadi wakil, wali, representasi orang tua saya. Kenapa? Karena ada gambar diri papa mama saya dalam diri saya. Begitu pula dengan saudara saya sebagai anak-anaknya bapak.
anak-anaknya Allah. Kemanapun kau pergi, kau melangkah, orang akan melihat kemuliaan Allah dalam dirimu. Ada gambar diri Allah dalam dirimu. Sehingga ketika orang melihat dirimu, mereka akan melihat Allah dalam dirimu. Ketika orang melihat dalam dirimu ada pribadi Yesus Kristus, maka mereka melihat Kristus dalam dirimu. Kau menjadi wali, representasi, duta besarnya surga di bumi, membawa terang damai sejahtera kepada banyak orang. Inilah yang ingin digambarkan oleh Alkitab. Sehingga ketika engkau menjadi orang-orang anak-anak gampangan, lalu merusak gambar diri Bapa, Bapa sendiri akan turun tangan untuk bertindak pada dirimu, untuk menerima konsekuensinya. Sehingga hidupmu tidak mempermalukan tentang sorga. Dirimu tidak mempermalukan tentang Kristus. Dirimu tidak mempermalukan tentang Bapa di sorga. Dia akan habisi Bapak Ibu. Dalam Alkitab kita baca, dia mengasah pedangnya, merentangkan busurnya, memberikan panah-panahnya berapi dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tapi dalam versi Alkitab yang baru baca, terjemahan baru, sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Membidik itu seperti sniper. Dia melihat detail setiap langkah saudara. Ketika saudara bertindak mencurigakan, sniper akan tembak. Membahayakan siapa? Membahayakan orang yang penting yang sedang berjalan bersama saudara. Ketika Presiden Jokowi lewat dalam sebuah kerumunan massa, Bapak Ibu, saya yakin sniper itu akan ada di sekeliling tempat Pak Jokowi berada. Banyak orang kerumunan di sekeliling Pak Jokowi. Sniper akan melihat membidik senjata kepada orang-orang yang dicurigai membahayakan ataupun akan membinasakan Pak Presiden Jokowi. Gerakan membahayakan, dia lihat dulu, saudara, membahayakan sekali atau tidak, akan ada target dibidik. Begitu gambaran pada orang-orang yang menjadi duta-dutanya Allah, menjadi duta-dutanya Bapa, menjadi duta-dutanya Kristus. Kalau engkau tidak mencerminkan sorga, tidak mencerminkan tentang Allah Bapa itu sendiri, tidak mencerminkan tentang Kristus itu sendiri, tidak berbalik bertobat sungguh-sungguh, selama engkau terus berbuat dosa, kau tidak mau diubah oleh Tuhan, bersiaplah, kau sedang dibidik oleh Bapa. Mungkin dipahami? Dan Bapak Ibu jangan lupa, setiap kali tayangan suplemen Jiwa Bapak Ibu, saya selalu mengajak Bapak Ibu, tidak lelah-lelah kami mengajak Bapak Ibu untuk menopang doa pelayan ini, dan juga kami rindu untuk menopang doa Bapak Ibu dalam program ini, dalam doa saudara, sehingga Bapak Ibu ketika punya masalah, punya pergumulan, boleh diberi kekuatan, diberi kesegaran, karena Bapak Ibu tidak berjalan seorang diri saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap firman yang kami dengar sore hari ini. Kami mau terus Tuhan hidup melekat dengan Kristus, hidup dalam kemuliaan Bapa. Terima kasih. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini
menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bersyukur kami ditegur oleh firman-Mu, ya Allah, bahwa kami tidak boleh main-main dalam percaya mengakui Engkau sebagai pengikut Kristus. Sebab sungguhnya orang yang tidak berbalik dan tidak mau bertobat dan tidak mau berubah, Kau sedang memberikan panah-Mu, mengasah pedang-Mu, mengarahkan kepada kami, bersiap untuk bertindak jika kami tidak sesuai dengan jalan-Mu, ya Bapa. Ampuni kami jika kami masih jauh dari kesempurnaan. Kami minta pertolongan Kristus Tuhan. Kami minta pertolongan Roh Kudus. Ingatkan kami selalu untuk hidup kami benar di hadapan Bapa, menjadi kesukaan-Mu Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih. Tiada lama, tiada lama. Jamah kami, lawat kami. Tiada lama. Ampuni kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Malam. Makasih, jamah kami. Terima kasih. Berdoa sore Tuhan Yesus untuk setiap pokok doa yang sedang dituliskan oleh sahabat-sahabat suplemen jiwa sore hari ini. Dengan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan tunjukkan jalan keluar bagi mereka. Berdoa merupakan doa Bapa Terasi Bantu untuk melawat jamaah Tuhan, agar setiap apa rencana mereka boleh menjadi bagian dalam rencana-Mu Bapa, dan dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus sore hari ini. Berdoa untuk adikku Davi dan Citra dilawat Tuhan, diselamatkan keluarga ini, rumah tangga ini Tuhan, ya, setiap perpecahan perpisahan dalam nama Yesus Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima kekurangan kelebihan mereka satu persatu. Kami bersama keluarga mereka Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Asyar dilawat jamaah Tuhan, sehingga tumor di bagian otaknya Tuhan jamah, jadi sehat, jadi sembuh. Jika harus ada terapi Tuhan berkati terapi tersebut, obat-obatan jika menjadi kesehatan, kesembuhan bagi dia, diberkati dalam nama Yesus. Jika harus ada pengoperasian pun, aku berdalam nama Yesus. Semua dalam agenda kendali-Mu Tuhan. Ya, Bapak Asyar boleh dipulihkan Tuhan tentang istri dan anak-anak mereka. Untuk anakku jangan lupa dilawat jamaah Tuhan, jangan sehat sempurna, ada kelenjar bagian ususnya Tuhan jamah, mengecil, normal kembali, jadi sempurna oleh karena darah Yesus Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Ibu Mila Jajar Solo dalam pengembalaannya, Bapak Charlie Tuhan di daerah Ngemplak pun Solo diberkati Tuhan dalam pelayanan pengembalaannya, Bapak Waru dalam finishing pembangunan gedung kedua Tuhan. Tuhan berkati setiap dana yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Kita berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Indonesia di dalam agenda-Mu Tuhan. Indonesia sejahtera, dilawat Tuhan. Terjadi pertobatan bagi bangsa kami. Untuk dunia ini Tuhan. Banyak peperangan terjadi Tuhan saat ini, Iran dengan Israel dan juga beberapa negara terlibat dalamnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri yang terbaik bagi dunia ini Tuhan. Bahkan kami bersiap menyongsong hari Tuhan ke depannya. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami.
Kami DKI 2 itu dalam pembangunan gereja, supaya gereja ini boleh tetap berdiri, tetap ada karena nama Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, bahkan sudah Tuhan tambahkan, tidak kurang apapun. Setiap para pelayan dan pelayanan kami semua diberkati Tuhan. Baik di juga ministry kami, baik outreach ministry kami diberkati Tuhan, mendatangkan jiwa untuk kemuliaan Bapa di sorga. Berkat juga program suplemen jiwa untuk dikesukaan hatimu Bapa. Aku percaya hanya kemurahan, keagungan, besaran-Mu yang kami sembah sore hari. Setiap rupiah kami taburkan untuk pelayan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat syukur kami naikkan kepada Engkau yang di sorga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas setiap atensi Bapak Ibu. Terima kasih setiap topangan doa, baik juga secara materi yang Kau berikan bagi kami semuanya dalam ada QRIS ya, jangan lupa Bapak Ibu taburkan. Ada juga nomor transfer rekening dapat Bapak Ibu berkati pelayan kami, sehingga percaya pelayan ini boleh mencakup jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, sampai jumpa kembali hari Senin mendatang, setiap hari Senin jam 5 sore, suplemen jiwa di channel YouTube JKI 2 BSD. Tuhan berkati. Haleluya.